Di sini gue perkenalkan terlebih dahulu, nama gue Ruben, umur gue masih 18 tahun teman-teman. Cuman di sini gue ada salah satu tips buat teman-teman semua. Kalian sini ngerasa nggak sih bahwa pola di sosial media itu makin lama tuh ada suatu yang aneh teman-teman? Ada yang bisa menjawab gak? Yang aneh itu apa? Buzzer, nah ya benar banget teman-teman. Yang pengen gue mention adalah buzzer. Di sini kenapa gue pengen mention ini adalah gue bukan orang yang dari sosial media, cuman gue cukup paham karena gue ada beberapa teman gue yang berkecimpung di dunia sosial media dan gue pengen ngasih tips buat teman-teman semua gimana cara kita ngatasin orang-orang yang bisa dibilang nyewa buzzer buat bikin arah yang harusnya kita tahu poin A tapi mulai dibelokkan oleh para buzzer-buzzer ini. Gue yakin banget di sini teman-teman semua kritis, teman-teman bisa buat bedain. Tapi mohon maaf teman-teman, mungkin di sini kalian bisa kritis, tapi banyak banget teman-teman kita di luar sana yang belum mempunyai pemikiran seperti itu. Dan gue pengen sharing buat teman-teman semua, buat kita bisa nge-counter orang-orang seperti ini. Gimana? Kalian mungkin pernah gak sih ngelihat ada salah satu akun yang membela pemerintah yang jelas-jelas dia buzzer, tapi kok akunnya rame mulu gitu loh. Akunnya banyak yang komen, terus yang nontonnya jutaan, lagian yang nyampaikan fakta, kok sepi gitu loh. Makanya ada istilah, lagian fakta kok sepi. Nah ini yang menurut gue pengen gue kasih tahu dari hal yang tadi gue sampaikan, bahwa sistem sosmed itu seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kalian mungkin melihat orang-orang yang buzzer ini, kalian hujat, kalian ini cemooh, ini kalian komentar yang intinya biar dia nggak lanjut bikin konten, itu sebenarnya percuma teman-teman. Karena gue yakin mereka sendiri pun nggak baca konten-konten kayak gitu atau komen-komen kayak gitu. Ya karena mereka sendiri kerja tuh dibayar. Mereka nggak peduli dengan komen-komen kita. Malah dengan kita komen itu membantu engagement dia buat naik. Saran gue, hal yang paling efektif buat bisa meminimalisir konten-konten sampah yang kayak gitu adalah jangan ditonton, jangan buka komentar, jangan di like, atau bahkan kayak kalian sharing buat kalian bilang ke teman-teman kalian, kita hujat aja, jangan kayak gitu guys. Itu sama aja kalian membantu akun dia naik. Dan itu kalau misalnya kalian tanpa sadar, itu malah bikin orang-orang yang, mohon maaf, mungkin belum mempunyai kapasitas pemikiran kritis seperti kita semua yang ada di sini, itu bisa terpengaruh. Dan itu jujur teman-teman, dan itu ada orang-orang yang kayak gitu. Gue gak bohong, itu beneran ada. Dan itu rata-rata yang bisa dibilang, mohon maaf, dari akses pendidikan itu kurang. Dan gue rasa di sini teman-teman mempunyai akses pendidikan yang lebih, ada yang udah kuliah, ada yang udah kerja, ada yang mungkin masih sekolah, atau apapun itu, gue yakin kalian ikut kesini pun udah mempunyai kapasitas terdidik teman-teman. Yang dimana sebagai penutup gue pengen menyampaikan salah satu kutipan dari Tan Malaka yang menurut gue ini jadi referensi gue buat terus bisa mengedukasi. Bila kaum pemuda yang mempunyai akses pendidikan tinggi namun tidak mau memberikan ilmunya terhadap orang yang tidak mendapatkan akses pendidikan, maka lebih baik ilmu tersebut tidak diberikan sama sekali. Sekian, terima kasih.